Kajian Kitab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah amabad. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di program kita, program kajian kitab, dan Alhamdulillah senang sekali kita ketemu lagi di hari Senin pagi, dan kita masih melanjutkan pembelajaran kita bersama guru kita yang sudah tersambung bersama kita melalui Zoom, Ustadz Abu Ihsan Al-Athari Hafizahullah Ta'ala, melanjutkan buku yang ditulis beliau, Renungi Perjalanan Hidupmu. Dan insya Allah dalam beberapa waktu ke depan beliau akan melanjutkan materi pembahasan, dan ketika masih ada waktu kami persilahkan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kita untuk berinteraktif, bertanya jawab di segmen setelah segmen pembelajaran atau materi pembahasan dilanjutkan oleh Ustadz. Baik, langsung saja ke Ustadz. Ustadz, kami persilahkan. Fayatafaddal mashkur. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para pemirsa dan para pendengar Rosyad TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita kembali bertemu dan masih bersama buku Renungi Perjalanan Hidupmu. Pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan. Kita sampai pada pembahasan alam ruh. Perlu kita ketahui bahwa ruh itu telah tercipta sebelum jasad kita tercipta. Ya, bahkan sejak awal penciptaan manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam, Allah telah menciptakan ruh. Ruh telah diciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian, yaitu persaksian tauhid dari ruh-ruh tersebut. Allah mengatakan ini di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Wa'id, dan ingatlah, akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim, ketika Allah mengeluarkan anak-anak keturunan Adam dari tulang sulbi mereka. Dari tulang sulbi mereka, yaitu dari tulang sulbi bapak mereka Adam. Wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian atas mereka. Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kamu? Qalu bala syahidna. Mereka berkata, ruh-ruh itu menyatakan, bersaksi, bala syahidna, benar, kami bersaksi. Jadi ruh telah diciptakan, dan ruh-ruh kita telah mengambil persaksian dan telah memberikan persaksian. Allah telah mengambil persaksian dan ruh-ruh kita telah memberikan persaksian. Ruh-ruh tersebut telah memberikan persaksian atas ketauhidan Allah, atas rububiyah Allah, atas uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan perkara yang sudah terjadi. Allah Subhanahu wa taala telah mengambil persaksian itu dari mereka, yaitu dari ruh-ruh itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian ini dengan tujuan. Allah mengatakan, antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Supaya kamu Bani Adam tidak beralasan di hari kiamat nanti, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak tahu menahu tentang keesaan Allah. Nah, itu peristiwa pertama yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu semua
perjalanan ini dimulai dengan tauhid. Ya, persaksian tauhid, la ilaha illallah, alastu bi rabbikum. Bukankah aku adalah Rabb kamu, sesembahan kamu. Jadi perjalanan kita diawali dari tauhid. Kita berangkat dari tauhid, dari persaksian la ilaha illallah. Dari situ kita memulai. Dari situ kita mengawali perjalanan. Dan ke situ pula akan berakhir. Ya, ke situ pula semua akan kembali. Yaitu kepada tauhid. Siapakah yang tetap mempertahankan dan menjaga tauhidnya, dan siapakah yang telah merusak persaksiannya, yang telah merusak tauhidnya. Akan tetapi, ilmu tentang ruh ini merupakan ilmu yang tidak Allah ajarkan kepada hamba-hambanya. Ya, orang-orang Yahudi bertanya, ya, rabi-rabi Yahudi itu bertanya kepada Nabi. Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka, yaitu orang-orang Yahudi itu, bertanya kepadamu tentang roh. Tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Allah, urusan Tuhanku. Ya, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Allah memberikan ilmu kepada manusia, itu ilmu yang masih sedikit. Ya, nah, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak akan bisa kita meliputi ataupun bisa membatasi ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian. Jadi ruh ini adalah satu rahasia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beberkan kepada hamba-hambanya. Ya, dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan. Bahkan Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan jasmani kita. Ya, dan ruh akan berada di alamnya hingga waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu Allah tiupkan ruh itu ke jasad kita. Allah memerintahkan seorang malaikat untuk meniupkan ruh itu pada jasad, yaitu ketika kita berada di dalam rahim ibu kita, tepatnya 120 hari, 4 bulan. Ya, 4 bulan atau 120 hari. Maka Allah tiupkan ruh itu, Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh itu pada jasad. Hingga ruh itu menempati jasad. Ya, maka makhluk yang sebelumnya mati itu kemudian menjadi hidup. Ya, karena dihembuskan, ditiupkan ruh padanya. Nah, itulah waktu yang telah ditentukan. Sebelumnya ruh itu berada di alamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpannya di alam ruh. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada malaikat, seorang malaikat, Allah menugaskan seorang malaikat untuk meniupkan ruh itu pada sebuah jasad. Itulah kita. Ya. Ketika kita berada di dalam kandungan ibu kita, rahim ibu kita. Nabi SAW ya mengatakan di dalam hadisnya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawm thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yab'atsu Allahu malakan fayu'maru bi arba'i kalimat. Sesungguhnya tiap-tiap kamu dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa setetes air mani. Kemudian berubah menjadi segumpal darah selama itu juga, yaitu 40 hari. Kemudian berubah menjadi sekerat daging selama itu juga, yaitu 40 hari. Jadi 40 hari ketiga. Kemudian berubah menjadi sekerat daging. Kemudian diutus malaikat untuk meniupkan ruh padanya. Dan diperintahkan untuk menuliskan 4 perkara tentang rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah dia termasuk orang yang celaka ataukah bahagia.
Nah, begitulah proses penciptaan diri kita. Mungkin kita pun menjadi manusia yang memiliki dua unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Ya, maka kita pun menjadi makhluk hidup. Ya, mulai bergerak, ya, mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Maka coba lihat bayi dalam kandungan ibunya ketika masuk di 4 bulan, ya, masuk di bulan keempat, ya, masuk di bulan keempat atau 40 hari ketiga, dia mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dia mulai bergerak, ya, dia mulai merespon, ya, seperti yang sudah kita jelaskan di dalam buku ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Dan ruh akan berada di dalam jasad hingga datangnya kematian, yaitu Allah kembali memerintahkan seorang malaikat yang bernama malaikat maut untuk mencabut kembali ruh itu. Jadi yang meniupkan ruh kepada jasad itu adalah seorang malaikat, dan yang mencabut ruh itu dari jasad juga seorang malaikat, namanya malaikatul maut, ya. Nah, maka berpisahlah ruh dari jasad, maka jasad itu pun menjadi kaku sebagaimana sebelumnya, sebelum ruh itu ditiupkan padanya. Itulah kehidupan kita. Mulai dari alam rahim sampai kita keluar ke alam dunia. Kemudian kita pun pindah lagi ke alam berikutnya, yaitu alam barzakh. Ya, ruh akan menyertai kita di dua alam tadi. Ya, alam rahim 40 hari ketiga di dalam perut ibu kita, itu sudah mulai ada ruh di situ. Kemudian saat terakhir kita hidup di dunia, yaitu saat Allah mengirim seorang malaikat namanya malaikatul maut untuk mencabut ruh itu dari tubuh kita. Maka ketika tercabut ruh itu dari tubuh, ya ruh itu pun melanjutkan perjalanannya ke alam berikutnya, yaitu alam barzakh. Ya, alam barzakh. Nah, demikian, ya. Jadi ruh dan jasad akan terpisah lagi. Ya, nah demikian. Kemudian kembali menyatu di alam kubur ketika ditanya oleh dua malaikat. Kemudian menyatu lagi secara sempurna ketika dibangkitkan di hari kiamat. Ya. Nah, kapan ruh itu kembali ke jasad? Ya, ruh itu akan kembali ke jasad secara sempurna ketika tiupan kedua. Ya. Wa idza nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan apabila ditiup sekali lagi, yaitu tiupan kedua oleh malaikat Israfil, tiupan sangkakala itu 2 kali. Tiupan pertama tiupan kehancuran, hancur, binasa semuanya. Kemudian tiupan kedua adalah tiupan kebangkitan. Ya, manusia bangkit dari kubur mereka. Ya, jasad-jasad itu kembali terangkai seperti sedia kala. Nah, kemudian seiring dengan tiupan kedua itu, ruh-ruh itu pun berterbangan dan akan kembali ke jasad masing-masing. Ya, kembali ke jasad yang pernah dia diami. Kembali ke jasad yang pernah dia tempati. Nah, ketika tiupan kedua ini, ruh itu akan bertebaran, berterbangan dan kembali ke jasad manusia. Ya, ruh kembali ke jasad yang pernah dia tempati dulu. Dan tidak akan salah itu, ya. Nggak ada ruh yang salah kembali itu. Dia kembali bukan ke jasad yang dulu dia tempati, enggak. Nah, itulah dia kebangkitan. Manusia pun berdiri dan yang turun melihat. Dia hidup kembali. Nah, demikian. Nah, itulah dia akhirat. Ya, alam terakhir. Dikatakan alam akhirat. Nah, di alam dunia, kehidupan jasad itu ya lebih dominan tentunya. Adapun di alam kubur, kehidupan ruh yang lebih dominan. Dan di alam akhirat, ini merupakan tempat bersatunya ruh dan jasad secara sempurna. Kenapa? Karena saat itu ruh tidak akan berpisah lagi dari jasad itu. Ya, selama-lamanya. Kalaupun disiksa mati, kembali lagi dia. Ya, untuk merasakan adab, kan begitu, ya. La yamutu fiha wala yahya. Di akhirat tidak ada lagi kematian. Kematian disembelih. Ya, dalam wujud seekor kibas. Artinya tidak ada lagi kambing kibas. Tidak ada lagi kematian setelah itu.
Jadi ruh permanen menempati jasad tersebut, ya, dan tidak akan keluar lagi, tidak akan dicabut lagi oleh malakul maut atau malaikat maut, ya. Nah, yang hidup di surga dia akan hidup abadi, ruh tidak akan keluar lagi dari tubuhnya. Yang di neraka disiksa berkali-kali, ruh itu tidak juga pergi dari jasad itu. Mati balik lagi, mati seperti, ya, kita katakan tidur itu kan, ruh kan tidak terangkat secara permanen, dia kembali lagi ketika kita bangun. Ya, maka Allah mengatakan tentang siksa neraka, la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati mereka dan tidak juga hidup. Artinya apa? Mereka tidak lagi mengalami kematian. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada yang bertanya, apakah bentuk ruh itu sama dengan jasad? Ya. Apakah ruh itu sama dengan jasad? Syekh Saleh Al-Syekh menjawab tentang hal itu. Beliau mengatakan, ruh berbentuk seperti jasad. Apabila ruh dipisahkan dari jasad, maka bentuk keduanya sama. Jasad adalah tubuh jasmani kita. Ruh adalah makhluk selain jasmani yang Allah Subhanahu wa taala yang tahu hakikatnya. Adapun bentuk keduanya adalah sama. Nabi SAW bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka dia telah melihat bentukku yang asli. Karena setan tidak bisa menampakkan dirinya seperti diriku, seperti rupaku. Setan tidak bisa menyerupai Nabi. Ya, nah demikian. Jadi seorang yang melihat Nabi di dalam mimpinya, ya, dia melihat ruh Nabi. Karena jasad beliau telah dikubur. Seorang yang melihat ruhnya, dia melihat ruh itu serupa seperti bentuk jasad ketika beliau masih hidup. Ya, nah demikian. Jadi pada saat ruh dan jasad bersatu, ya, pada diri beliau, ya, seperti itulah dia, ya, bentuk ruh tersebut yang dilihat oleh seseorang di dalam mimpi. Ya, nah demikian. Baik. Ya kan, dan rupa ruh ini serupa dengan jasad. Jasad seseorang sama bentuknya dengan bentuk ruhnya. Ya, nah, karena keadaan ruh ketika ditiupkan ke dalam jasad, maka ruh berbentuk mengikuti jasad atau jasmani yang tepatinya. Dan hanya Allah yang mengetahui hakikat segala sesuatu. Nah, demikian dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Syekh di dalam syarah Aqidah Thahawiyah. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi itu ruh manusia. Ya, suatu kita katakan dimensi lain yang ada pada diri kita. Karena manusia itu ada dua dimensi rohani dan dimensi jasmaninya. Ya, nah ada unsur rohani dan ada unsur jasmani. Ya, kita tahu bahwa jasmani ini tiba-tiba nggak bisa bergerak waktu tidur, pingsan. Ya, ruh keluar dan kembali ketika kita terbangun. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, pingsan masuk kategori tidur, ya. Dibius itu juga masuk kategori tidur. Ya. Allah mengatakan, wallahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manam. Allah yang mencabut ruh ketika dia mati dan yang belum mati ketika tidurnya. Jadi dicabut. Artinya dicabut di sini keluar. Ya, tapi kalau belum mati itu tidak keluar permanen. Ya, dia akan kembali lagi, dikembalikan ketika hamba itu bangun. Ya, maka doa-doa sebelum sesudah tidur, ya, bangun tidur itu doanya adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami, yaitu mengembalikan ruh ke jasad. Jadi bangun tidur itu adalah peristiwa besar dalam hidup kita. Makanya doa-doa bangun tidur itu adalah alhamdulillah. Ya, seperti tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa yang lain, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bidzikrih. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keafiatan kepada jasadku dan mengembalikan ruh ke tubuhku. Ya. Jadi dalam doa itu Nabi mengajarkan kita doa itu, ya.
ada kalimat yang berbunyi waradda alayya ruhi, dan mengembalikan ruh ke tubuhku. Ya, artinya ketika tidur ruh itu keluar dari tubuh. Ketika bangun, saat bangun dia kembali ke tubuh itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah dia. Ruh bergerak. Ya seperti tadi tidur, ya dia berangkat, dia keluar, dia masuk lagi. Jadi ada aktivitas ruh. Ya, ruh ada aktivitasnya. Tapi kita tidak tahu bagaimana gerakan ruh itu, naik turun, keluar masuk, ya kita nggak tahu. Karena hakikatnya hanya Allah yang tahu, ya. Allah tidak menjelaskan kepada kita hakikatnya. Ya, tapi wajib kita imani bahwa ruh itu keluar masuk, turun naik, ya, dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, dan ruh ini sudah bersatu dengan jasad. Ya, ketika kita masih di alam rahim. Jadi ada kehidupan di alam rahim, ada. Ya, karena dihembuskannya ruh itu bukan pada saat kita keluar ke dunia, enggak. Tadi disebutkan dalam hadis, yaitu ketika kita berusia 120 hari di dalam kandungan ibu kita. 120 hari, 40 hari ketiga. Maka ditiupkan ruh pada jasad kita dan kita pun menjadi makhluk hidup. Ya, bayi itu mulai bergerak-gerak. Inilah yang disebut sebagai alam rahim. Ini adalah satu fase kehidupan yang sudah kita lewati. Dan ingat, manusia akan menjalani fase-fase hidupnya, tidak mundur ke belakang. Ya, tidak mundur ke belakang. Kehidupan ini tidak mundur ke belakang. Ya, orang yang sudah melewati alam rahim dia tidak akan kembali ke alam rahim. Orang yang sudah melewati alam dunia dia tidak kembali ke alam dunia. Ya, nah demikian. Tidak akan kembali. Dan nggak ada yang mau kembali juga. Kalau kita tawarkanlah sekarang, ada yang mau kembali ke alam rahim? Nggak ada yang mau. Sebagaimana nanti ketika ia berada di alam barzakh, ya dia tidak akan mau kembali ke alam dunia. Ya. Nah, jadi kita akan meninggalkan fase-fase kehidupan yang sudah berlalu dan kita tidak akan kembali kepadanya. Maka ini adalah satu fase kehidupan yang sudah kita lewati, yaitu fase alam rahim. Nah, bagaimana kehidupan manusia di alam rahim? Di alam rahim, di dalam perut ibunya. Nah, inilah awal penciptaan manusia. Ya, sebelum dia keluar ke dunia. Yaitu Allah Subhanahu wa taala membentuk mereka di dalam rahim ibu mereka. Dia hidup di alam rahim. Ya, fi zulumatin thalas, kata Allah. Dalam 3 kegelapan. Ada 3 lapis dinding rahim. Maka dia berada di dalam kegelapan alam rahim. Tidak ada cahaya, ya, di dalam sana. Gelap. Ya, maka kalau dimasukkan kamera itu ke dalam perut itu harus pakai lampu. Kenapa? Karena kalau nggak ada lampu gelap aja dia. Nggak ada cahaya yang masuk. Ya, jadi rahim itu kedap cahaya, kedap suara, kedap air. Ya, nggak ada apapun masuk ke situ. Ya, kecuali asupan makanan untuk si bayi, air ketuban yang menjadi isi rahim itu. Ya, adapun yang di luar itu tidak masuk ke dalam rahim. Dia kedap udara, kedap suara, dan ya, kedap ya, cahaya. Nggak ada cahaya yang masuk. Karena akan rusak rahim itu kalau ada sesuatu yang masuk ke dalamnya. Rusak, rusak bayi itu jika ada sesuatu yang lain masuk ke dalam. Ya, nah demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala pun membentuk kita di dalam rahim ibu kita. Yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala membentuk kamu di dalam perut ibumu, di dalam rahim ibu kita menurut bentuk yang Allah kehendaki. Kaifa yasha. Ya, menurut bentuk yang Allah kehendaki. Maka nggak ada bentuk manusia yang sama. Bahkan kembar pun nggak sama, ada perbedaan-perbedaan. Jadi ya yang jelas sidik jarinya pasti berbeda walaupun kembar. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, Allah membentuk kita di dalam rahim ibu kita, membelah mata kita, hidung kita, telinga kita, mulut kita, ya. Kemudian Allah ya membungkus tulang belulang itu dengan daging hingga jadilah kita fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Jadi itu kehidupan yang kita lalui di alam rahim. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk merenungi asal usul penciptaan diri kita. Ini sudah kita bahas ya di dalam buku ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Perintah Allah dalam surat At-Tariq, "Falyanzuril insanu mimma khuliq." Maka hendaklah manusia memperhatikan ya dari mana dia diciptakan. Bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dalam perut ibu kita. Nah demikian. Allah mengatakan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hajj ayat 5. Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibim minal ba's. Wahai manusia, seandainya kamu ragu tentang adanya kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turab. Ketahuilah, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari tanah. Thumma min nutfah. Kemudian dari tanah yang unsur padat itu kami jadikan ya dalam bentuk cair, nutfah, setetes air mani. Yaitu demi kemaslahatan kita, kasih sayang Allah kepada kita. Proses selanjutnya dilakukan dalam bentuk cair. Ya, spermatozoa itu dibungkus dengan cairan. Masih ingat namanya, yaitu cairan semen yang berisi protein, mineral ya untuk ya melindungi ya dan menjadi asupan bagi di spermatozoa itu yang ada di dalam setetes air mani itu miliaran ratusan juta ya spermatozoa. Ya, nah demikian. Ya, dari benda padat kemudian dilanjutkan proses penciptaan kita dalam lingkungan cair. Dalam lingkungan cair. Ini untuk kasih sayang, untuk untuk kemaslahatan kita dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Nah, bayangkan kalau tetap padat begitu ya, bagaimana? Repot juga. Ya, itu min alaqah. Kemudian dari setetes air mani itu kami transformasikan menjadi, kami rubah bentuknya. Kami proses dia menjadi setetes segumpal darah. Segumpal darah. Ketika bertemu ya, mani laki-laki dan mani perempuan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari ya nutfah, ya, air mani yang bercampur. Ya, maka dia akan nempel di dinding rahim, maka dia pun menjadi alaqah. Ya, alaqah adalah sesuatu yang melekat. Melekat di dinding rahim. Itulah awal mula ya terbentuknya seorang bayi. Ya. Ketika sperma yang bertemu itu melekat di dinding rahim. Ya, sperma yang bertemu itu, sperma laki-laki dan perempuan bertemu di dinding rahim. Nempel dia, maka dikatakan alaqah. Ya, maka dimulailah proses penciptaan manusia. Ini fase kehidupan yang sudah kita jalani. Kemudian ya dari segumpal darah itu, dari satu yang melekat di dinding rahim itu, kami jadikan dia sekerat daging. Ya makin lama makin berkembang di dinding rahim itu hingga menjadi ya seorang bayi, mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Ada yang sempurna dan ada yang kejadiannya dan ada yang tidak sempurna. Artinya ada yang mukhallaqah yang sempurna, normal, dan ada yang tidak sempurna, cacat. Ya. Jadi kita nggak boleh para jemaah muslimin dan muslimat ya para pemirsa dan pendengar Rasyad TV, nggak boleh kita menghina orang yang cacat, mengejek orang yang cacat. Ya, itu ciptaan Allah. Itu bukan produk gagal, enggak. Allah yang menghendaki ya bayi itu lahir seperti itu, cacat. Ya. Ya kalau kita lihat bayi yang lahir kan enggak semuanya cacat.
Bahkan ya kebanyakan mayoritas bayi itu lahir normal, sempurna. Ya, tapi ada yang cacat. Artinya Allah berkehendak untuk menciptakan seperti itu. Maka bersyukurlah kepada Allah, ya, bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan tubuh yang normal, sempurna bagi kita. Ya, kalau Allah ingin menjadikan kita cacat bisa saja. Ya, seperti bayi-bayi yang lahir cacat itu. Ya, nah maka kita bersyukur kepada Allah yang menciptakan kita sempurna. Maka dari itu jangan menghina orang yang cacat. Ya, jangan mengejek orang yang cacat. Ya, mencibirnya, memandang rendah. Karena kadang-kadang kita lihat orang cacat itu Allah Subhanahu wa taala beri kelebihan-kelebihan yang tidak Allah berikan kepada orang yang normal. Ya, kadang-kadang orang yang normal itu perlu malu itu kepada orang-orang yang cacat. Ada orang yang cacat itu dia apa namanya ya? Dia gigih mencari rezekinya dengan cacatnya. Dia bekerja, ya, dia apa namanya? Berkarya padahal cacat. Allah beri kelebihan-kelebihan ya, kepada orang-orang ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang normal dan sempurna. Ya, yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang normal dan sempurna. Orang cacat itu, coba lihat sebagian orang yang cacat. Dia kita katakan ya, dia berbuat ya, dia berlaku seolah-olah dia tidak cacat. Ya, dia ada yang nggak punya lengan tapi dia bisa melakukan aktivitas yang itu perlu lengan. Luar biasa. Ya. Kemauannya, kegigihannya, ketekunannya, kesabarannya luar biasa orang-orang cacat. Ya, dia berlagak, ya berlaku seolah-olah dia tidak cacat. Tapi kebalikannya, ya, berapa banyak orang-orang yang nggak cacat, normal alias sempurna, berlaku seperti orang cacat. Pura-pura buta, pura-pura puntung, padahal nggak puntung. Ya, nah, padahal dia sempurna. Coba lihat, ya. Maka nggak boleh kita mengunderestimate, merendahkan ya orang-orang yang cacat ini. Karena Allah beri kelebihan, Allah bagi kelebihan untuk mereka. Nah, itu juga terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki dia lahir dalam kondisi cacat tersebut. Liyubayyina lakum, untuk menjelaskan kepada kamu kuasa kami, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa nuqirru fil arhami ma nasya'u ila ajalin musamma. Kemudian kami tempatkan kamu ya di dalam rahim ibumu. Ma nasya'u. Menurut ya yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Biasanya 9 bulan 10 hari ya. Seorang bayi itu berada dalam perut ibunya. Bisa kurang, ada yang 7 hari lahir, namanya bayi prematur. Ada yang lebih 9 hari, ada yang lebih 9 bulan, ada yang 7 bulan, afwan. Ada yang 7 bulan sudah lahir, prematur. Ada yang lebih 9 bulan belum lahir-lahir juga. Ya, lebih lama dia berada dalam rahim ibunya. Ada juga, ada yang sampai 1 tahun bahkan. Ada yang lebih bahkan. Ya, nah itu Allah yang kehendaki. Ya, Allah tetapkan waktu kamu di dalam rahim ibumu. Ya, ada yang lahir prematur. Ya, dan dia tidak keluar kecuali dia memang ya waktunya keluar. Bukan keguguran ya, mati di dalam rahim ibunya. Ini artinya dia selamat keluar. Ya. Itu 7 bulan paling cepat. Ya, paling lama enggak ditentukan. Yang Imam Syafi'i Imam Syafi'i 2 tahun berada dalam rahim ibu. Ya, jadi para ulama tidak menetapkan berapa lama bayi itu bisa berada dalam rahim ibunya. Ya, itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nukhrijukum tifla. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Ya,
Itu kasih sayang Allah ya kepada kita. Kita lahir sebagai bayi. Berapa lama pun kita berada dalam rahim ibu kita. Bagaimanapun cepatnya perkembangan bayi itu, beratnya bayi itu dalam rahim ibunya. Tetap lahir sebagai bayi. Jadi nggak ada bayi lahir udah dewasa gitu, nggak ada. Wajahnya wajah dewasa gitu, enggak. Ya dia lahir bayi. Ya sebagaimana kita melihat bayi yang menggemaskan, lucu ya, imut-imut ya. Ya Allah ciptakan bayi itu seperti itu ya. Dia lahir menangis ya. Mimiknya ya mimik ya kita katakan makhluk yang perlu dikasihani kan begitu ya. Nah, orang melihat bayi itu pasti ada rasa kasihan, sayang ya kepada bayi tersebut. Itu fitrah manusia. Para pemirsa dan para pendengar Rosyad TV yang dimuliakan. Nah, itu rahmat Allah juga kepada kita, kasih sayang Allah juga kepada kita ya. Bayangkan kalau kita lahir mukanya muka tua. Enggak. Ada waktu di mana Allah perintahkan kepada sel-sel itu untuk berhenti membelah. Tidak berkembang lagi. Maka berapa lama pun bayi itu dalam rahim ibunya enggak keluar enggak jenggotan ya, enggak kumisan enggak. Ya. Mulus bayi itu halus, kulitnya lembut kan itu, enggak ada bulu-bulu, belum tumbuh bulu-bulu lagi. Kecuali rambutnya kan begitu ya. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian summa litablughu asyuddakum. Ya, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada usia dewasa, menjadi sempurna ya, sedikit demi sedikit, lambat laun ya, seiring dengan perjalanan waktu kamu pun menjadi manusia dewasa. Dan kamu sampai kepada asyuddakum, usia syiddah, puncak usia. Disebutkan puncak usia ini adalah 40 tahun. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana. Hingga ketika dia sampai pada puncak usianya, yaitu dia sampai pada usia 40 tahun. Ini umat Muhammad ya. Puncak umur umat Muhammad itu 40 tahun. Karena jatah usia mereka 60 sampai 70 tahun. Puncak usianya 40 tahun. Ya. Kalau kehidupan sebenarnya dihitung dari 10 tahun dan berakhir di ya kita katakan 70 tahun, berarti memang tengah-tengahnya 40 tahun. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, demikian ya. Jadi itu puncak usia ya, di mana ketika umur 40 tahun seseorang itu sampai pada kematangan. Ini fase-fase kehidupan yang Allah sebutkan secara global ya. Wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Di antara kamu ada yang diwafatkan. Ya, ada yang wafat, ada yang mati muda istilahnya. Belum sampai jatah usianya yaitu 60 sampai 70 tahun sudah mati. Ada yang disegerakan wafatnya. Dan di antara kamu ada yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Ya, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang dahulu telah diketahuinya. Ya. Nah, ada yang dipanjangkan umurnya. Ya, artinya apa? Sampai kepada jatah umur umat Muhammad yaitu 60 sampai 70 tahun. Bahkan ada yang sampai pikun. Ya, misalnya sampai 80 tahun ke atas, 90 tahun ke atas ya. Diberi tambahan umur. Ya, kemudian Allah kurangi nikmat-nikmat itu sedikit demi sedikit. Nah, itulah perjalanan kita. Ya, apalagi umat Muhammad ya, nggak akan sampai ribuan tahun ya, atau ratusan tahun, bahkan nggak sampai ratusan tahun. Nah, jadi sebenarnya kehidupan ini sangat cepat. Kalau kita baca ayat tadi ya, kita renungi fase demi fase kehidupan kita, kayaknya sangat cepat berlalu. Ya, 9 bulan dalam perut ibu, tiba-tiba udah keluar. Keluar bayi, tiba-tiba sudah dewasa. Dewasa tiba-tiba sudah sampai ke ujung usia. Sampai ujung usia, ya tinggal nunggu malakul maut, kan begitu. Sakit-sakitan,
Ya, namanya sakit itu kan mukaddimah kematian. Kalau udah mulai sakit-sakitan, ingat itu udah masuk mukaddimah kematian. Ya, udah tulang sudah pegel-pegel, linu-linu. Ya. Demikian juga gigi juga sudah nggak bisa lagi makan makanan yang keras-keras, sudah makan bubur aja. Ya, pencernakan juga sudah melemah, nggak bisa lagi makan yang pedas-pedas, tidak lagi bisa makan yang keras-keras, tidak bisa lagi makan yang berat-berat, ya makan sedikit saja sudah nggak mampu perut itu nampung, ya tenaga juga sudah mulai melemah, ya jalan juga nggak bisa tegak lagi, jadi tegap-tegapkan pun ya nampak lemahnya kan begitu ya, nggak bisa di umur itu nggak bisa dibohongi istilahnya. Ditegap-tegapkan pun ya nampak tuanya. Mau jalan tegap apa ya udah ya kalau sudah tuwir begitu ya. Sudah tua ya tua begitu. Ya, artinya nggak akan ada jalan kembali ke masa muda. Tidak ada jalan kembali ke masa muda. Ya, nah demikian. Karena kehidupan akan maju ke depan. Akan maju ke depan. Ya, nggak mungkin kita kembali menjadi kanak-kanak lagi, enggak. Ya, karena akan terus kita melanjutkan perjalanan hidup kita sampai ke ya ujungnya ya, sampai ke terminal akhirnya, surga atau neraka. Nah demikian. Itu dalam ayat tersebut Al-Hajj ayat 5 tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara singkat jurnal kehidupan manusia. Itulah yang akan dilewati. Sebagian sudah dilewati, sebagian belum. Ya, ya akan kita lewati para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah demikian. Maka hendaknya manusia itu selalu ingat bahwa dia dahulu hanyalah setetes air mani yang ditumpahkan ke dalam rahim. Ya. Lalu menjadi benda kecil yang menempel di rahim ibunya. Kalau nggak nempel, keluar lagi dia. Ya. Bersama darah haid. Selesai, nggak hamil. Kalau haid kan nggak hamil berarti. Kalau tidak haid, ya nggak datang bulan, ya jangan-jangan hamil kan begitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itulah dia awal kehidupan kita di dunia, di alam dunia. Ya, awal pembentukan kita menjadi manusia, penciptaan kita menjadi manusia. Maka tidak patut kita untuk sombong. Renungi itu semua, ya supaya kita tahu kita akan melangkah kemana. Tahu kita itu siapa. Nah demikian. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayah sabul dalam surah Al-Qiyam, ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja? Karena dia lahir tidak begitu saja. Ada yang mendesainnya, ada yang menciptakannya. Lalu setelah diciptakan, apakah dia akan dibiarkan begitu saja oleh penciptanya? Tidak. Alam yakun nutfatan min mani yumna. Bukankah dahulu dia adalah setetes air mani yang ditumpahkan, dipancarkan ke dalam rahim. Makana alaqatan. Kemudian setetes air mani itu ya menempel di dinding rahim. Ya. Alaqah. Wakhalaqa fasawwa. Lalu mulailah Allah menciptakan dan membentuknya. Ya. Kemudian mulailah Allah menciptakan dan membentuknya. Faja'ala minhu zawjaini dzakar wal unsa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari setetes air mani itu dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Bukankah Allah yang telah menciptakan kamu dari sesuatu yang tidak ada itu menjadi ada? Bukankah dia tentunya lebih kuasa untuk menghidupkan orang yang sudah mati? Mengulangi lagi kejadian itu, mengulangi lagi penciptaan itu. Ya tentunya akan lebih mudah. Ya, produk awal itu tentunya lebih susah karena harus didesain dari awal. Ya,
produk-produk selanjutnya itu lebih mudah karena hanya meniru, melanjutkan, mengulangi ya proses yang telah dilakukan sebelumnya. Ya, nah demikian. Jadi kebangkitan itu bukanlah suatu yang mustahil. Ya, nah, memang kenyataannya ya banyak manusia melupakan itu semua. Ia pun menjadi makhluk yang sombong kepada penciptanya, ya, membangkang kepada penciptanya. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, dari setetes air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata, menentang Allah, membangkang Allah, mengingkari, menolak, mendustakan, sombong amat istilahnya. Luar biasa manusia itu. Ya, nah demikian. Nah, Allah mengatakan dalam ayat yang lain, qutilal insanu ma akfarah. Binasalah manusia itu, alangkah kufurnya dia. Ma akfarah. Betapa kufurnya manusia. Min ayyi syai'in khalaqa. Kalau dia mau tahu dari mana dia diciptakan, dari apa dia diciptakan. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari setetes air mani yang Allah ciptakan, kemudian Allah menetapkan penciptaannya. Tsummas sabila yassarah, kemudian kami mudahkan jalannya untuk keluar ya ke alam dunia ini. Tsumma amatahu fa'akbarah, kemudian kami matikan dia. Siapa yang enggak mati? Kullu nafsin za'iqatul maut. Fa'akbarah, kemudian dia pun dikuburkan, dimasukkan ke dalam tanah. Tsumma idza sya'a ansyara. Kemudian bila pada saat waktu Allah menghendaki, Allah akan membangkitkannya kembali. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini awalnya ya dari keberadaan kita di muka bumi. Ya, jadi coba kita renungi kembali awal perjalanan kita. Kita dari mana? Ya, bagaimana kita bisa tercipta? Ya, nah kita hadir di sini ya, di dunia ini dengan satu proses yang kita tidak boleh lupakan itu. Supaya kita tidak takabur, congak dan pongah ya terhadap kondisi ataupun kesempurnaan yang kita miliki hari sekarang ini. Dan kita merasa kuat. Ya, kita merasa pintar. Padahal semua itu kekuatan, kepintaran, ilmu dari Allah Subhanahu. Nah demikian jemaah, para pemirsa dan para pendengar Rosyad TV yang dimuliakan. Ya, nanti akan kita lanjutkan lagi ya pembicaraan kita masih fase awal kehidupan manusia. Ya, perjalanan kita di muka bumi. Ya, jangan lupakan itu kata orang, jangan melupakan sejarah. Ya, sejarah awal kita bagaimana? Kita itu dari mana? Bagaimana kita tercipta? Supaya kita ya jangan terlalu sombong jadi manusia. Ya, nah demikian. Dan dengan mudah kita melawan Allah. Ya, dengan mudah kita membangkang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafur. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas faedah yang telah disampaikan, dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 88 88 6630 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp dan SMS, atau bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke WhatsApp-nya Rosyad TV, kita bacakan Ustadz. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, apakah ada perbedaan siksa kubur seorang muslim mengingat dosa seorang muslim itu berbeda-beda? Silakan Ustadz. Ya tentunya siksa kubur itu berbeda-beda. Ya. Karena penyebab siksa kubur itu juga banyak. Ada yang disiksa karena hal-hal yang dia pandang sepele, misalnya tidak istinja setelah buang hajat, atau tidak membersihkan dirinya dari air seninya. Ada yang disiksa dalam kuburnya karena namimah. Dia berjalan ke sana kemari menyebarkan namimah. Ya, jadi siksa kubur yang Allah berikan kepada manusia itu berbeda-beda. Ya, semuanya dibalas menurut
kejahatannya, ya, menurut dosanya, ya. Itu adalah mutlak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan, ya, baik maupun buruk. Kita tidak akan memanen sesuatu yang kita tidak tanam. Barang siapa yang menabur benih, ya, dia akan memanen hasilnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan berharap kita akan memanen sesuatu yang kita tidak tanam. Ya. Nah, jika baik itu maka Allah balas dengan kebaikan. Bahkan mulai dari alam barzah. Namanya nikmat kubur. Ya, tentunya nikmat kubur ini juga berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Enggak sama. Sebagaimana azab kubur juga berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain, sesuai dengan amal perbuatan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya, dan kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Rosyad TV. Bismillah, izin bertanya, apakah diperbolehkan mengubur jenazah yang meninggal di Bekasi karena tinggal di Bekasi, tetapi karena ada tanah kuburan keluarga di Majalengka, kemudian jenazah dibawa ke Majalengka untuk dikuburkan? Silakan. Ya, kewajiban kita adalah mempercepat pengurusan jenazah. Ya. Mempercepat pengurusan jenazah. Ya, yang terbaik adalah mengubur jenazah di tempat dia meninggal. Ya, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Ya, proses yang panjang. Harus menempuh perjalanan yang jauh. Ya, jadi nggak harus dia dikubur di kampung halamannya, enggak. Kalau demikian, ya, tentunya para sahabat ingin dikubur di Mekah. Kenapa? Banyak sahabat-sahabat muhajirin, ya, kampung halamannya di Mekah. Nabi sendiri kampung halaman beliau di Mekah. Dan beliau dimakamkan di Madinah. Demikian juga Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar adalah dua sahabat muhajirin. Dua sahabat muhajirin. Ya, tentunya mereka berasal dari Mekah. Lahir di kota Mekah. Tapi Abu Bakar dan Umar ya juga dimakamkan di sisi Nabi, di samping Nabi, yaitu di Madinah. Demikian juga banyak sahabat-sahabat muhajirin itu rata-rata dikuburkan di Madinah. Tidak ada yang dibawa ke Mekah. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kebiasaan membawa jenazah menempuh perjalanan jauh untuk dimakamkan di kampung halamannya itu adalah suatu yang nggak perlu juga. Ya sama aja di kampung halamannya, di Bekasi, di Majalengka sama. Ya bila ada lahan pemakaman, maka dia boleh dimakamkan di situ, nggak ada bedanya dengan di tempat lain sebenarnya. Ya, nah demikian. Beda halnya kalau nggak ada tanah pemakaman, ya harus dimakamkan di tempat yang agak jauh, itu kan karena kondisi ya. Tapi kalau memang ada, nggak perlu kita bawa jauh-jauh, enggak. Ya, dia dimakamkan di tempat dia wafat saja. Lebih cepat, lebih bagus soalnya. Ya, nah demikian. Kalau dia ruh yang baik, dia akan mengatakan, ya, segerakan aku. Karena dia ingin ya melewati fase-fase berikutnya. Ya, dia udah siap bertemu mungkar dan nakir. Ya, dia siap menanti nikmat kubur. Ya, maka jangan ditunda-tunda pemakamannya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Ya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan para pemirsa Rosyad TV kami kembali persilahkan dan berikan kesempatan untuk Anda yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 88886630, atau bisa juga melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan jika sudah ada yang masuk. Baik, mungkin sebagai penutup dari kami Ustadz, pertanyaan di studio Ustadz, ada beberapa yang juga sering mungkin dibicarakan tentang hari Jumat Ustadz. Di pertemuan terakhir kita
bahwasannya ada beberapa kejadian juga di hari Jumat seperti turunnya Nabi Adam, juga ada beberapa keutamaan tentang hari Jumat. Dan fenomena saat ini yang kita lihat, ada beberapa yang menisbat atau menamakan hari Jumat adalah Jumat berkah atau Jumat Mubarak, yang di situ juga sering diselenggarakan atau diadakan berbagi atau bersedekah di hari Jumat. Fenomena seperti ini, bagaimana pandangannya tentang fenomena ini dari syariat? Silahkan, Ustaz. Ya, sebenarnya ada memang keutamaan hari Jumat, ya. Di antaranya ada satu saat yang makbul untuk kita berdoa pada saat itu, ya. Kemudian hari Jumat juga dikatakan hari di mana Allah menciptakan Adam, memasukkan Adam ke surga, dan hari itu juga Adam dikeluarkan dari surga, ya, di hari Jumat. Ya, nah jadi ada banyak keutamaan hari Jumat, ya, yang disebutkan di dalam hadis. Adapun mengkhususkan Jumat dengan sesuatu yang tidak dikhususkan, ya, kecuali ya baca surat Al-Kahfi itu ada dalilnya. Tapi misalnya ya, membaca ayat surat-surat, mengkhususkan membaca surat-surat yang lain yang tidak dikhususkan oleh Nabi, maka tidak ada keutamaan di situ. Ya sama aja membacanya di hari Jumat maupun di selain hari Jumat. Misalnya surat Yasin. Ya sama aja keutamaannya membacanya di hari Jumat dan di luar hari Jumat. Beda dengan surat Al-Kahfi, ada keutamaan khusus, ya, yang disebutkan oleh Nabi. Kita nggak boleh ngarang-ngarang juga. Wah, ini surat Yasin juga ada keutamaan. Kalau nggak ada dalilnya, nggak ada. Ya. Lalu apa bedanya misalnya kita ambil surat yang lain, yang menurut saya ini surat Toha yang pantas. Ya, untuk dibaca di hari Jumat, kan nanti ya akan hancur ini agama. Kan begitu ya, akan kacau. Ya. Nah, jadi sama aja kita baca surat Yasin di hari Jumat dan di luar hari Jumat. Demikian juga sedekah. Sama aja sebenarnya sedekah di hari Jumat dengan di luar hari Jumat, selain hari Jumat. Ya, karena tidak ada dalil yang mengkhususkan itu. Walaupun bagus itu, tapi jangan dikhususkan. Sehingga baru menunggu bersedekah, berbagi makan di hari Jumat. Ya, ya nggak harus juga, walaupun boleh. Karena dulu di zaman Nabi ada seorang wanita yang setiap hari Jumat dia membagi-bagikan makanan kepada para sahabat. Karena itu waktu berkumpul manusia. Jadi nggak jadi masalah juga. Tapi jangan menjadi suatu keyakinan ada keutamaan khusus. Nggak ada. Nggak ada keutamaan khusus yang disebutkan Nabi. Sama-sama berpahala. Hanya saja ya si wanita itu membagi-bagikan makan di hari Jumat karena pada saat itu manusia banyak berkumpul. Itu aja. Bukan karena ada keutamaan khusus. Enggak. Ya, karena itulah momen manusia banyak berkumpul. Ya, maka beliau membuatkan makanan di hari itu, bukan karena ada keutamaan khusus. Ya, wallahu alam bisawab. Jadi jangan nunggu sedekah, nunggu hari Jumat, karena kita nggak tahu kapan kita didatangi oleh malakul maut. Ya, kita tunda-tunda, nantilah hari Jumat ya, belum masuk Jumat sudah dicabut, kan begitu ya. Nah, jadi jangan mengkhususkan itu kalau tidak ada pengkhususannya. Nah, demikian. Nah, itu kaedahnya ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Walaupun sekarang ini ya marak kita lihat ya, Jumat berkah, Jumat berkah. Maksudnya adalah makanan yang dibagi-bagikan setelah sholat Jumat. Ya, itu bagus ya, tidak jadi masalah. Cuma kalau ditanya apakah ada keutamaan khusus di dalam syariat, nggak ada. Ya, walaupun itu boleh. Ya, artinya sama, kita bagi-bagi makanan di hari Kamis, hari Rabu, hari Senin, hari Ahad, hari Sabtu, dengan di hari Jumat. Cuma bedanya di hari Jumat manusia banyak berkumpul di masjid karena kebetulan sholat Jumat kan begitu. Wallahu alam bishawab. Ya, nah mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini ya, sudah lebih kurang 1 jam kita bersama. Ya mudah-mudahan apa yang kita dengar, ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhir sudah kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kami mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan belum bisa mengakomodir semua pertanyaan. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Masih akan melanjutkan pembahasan buku Renungi Perjalanan Hidupmu. Insya Allah setiap Senin pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentunya di stasiun televisi kita, Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Mewakili kru yang bertugas kami pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.